Selamat pagi, Bapak Ibu, teman-teman di komunitas Teduh pagi ini. Tes suara. Terdengar suara saya? Aman, Ci. Dengar ya? Ya, oke. Baik, selamat pagi teman-teman saat teduh pagi ini. Mari kita buka dengan doa pagi ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur dan terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan yang sudah Kau sediakan bagi kami pagi ini, sehingga kami boleh mengikuti saat teduh pagi ini dengan sukacita. Allah Bapa yang baik, kami juga berdoa Tuhan untuk jaringan yang kami gunakan di tempat kami masing-masing. Biarlah ini semua memberikan kami berkat sehingga kami boleh mengikuti saat teduh pagi ini dengan penuh syukur dan dengan hikmat. Sertailah kami semua Tuhan, para petugas yang hari ini akan melayani Engkau. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Teman-teman yang terkasih, pagi ini kita mau memuji Tuhan kita. Pada pagi hari ini kita mau datang padanya. Kita mau katakan kepada Tuhan kita bahwa kami sangat perlu Engkau Tuhan. Kami butuh sentuhan tangan-Mu Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau pegang tangan kami. Di dalam Markus 2 ayat 12 dikatakan, dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub, lalu memuliakan Allah katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Kita mau saat ini keajaiban boleh terjadi di tengah kita. Kita mau Tuhan hadir lewat pujian kita. Dan Dia tahu apa yang boleh kita alami dan keajaiban boleh terjadi. Mari kita puji Tuhan kita. Kita katakan, kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kita ulangi lagi. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan.
kami perlukan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Mari teman-teman kita ulangi lagi. Kita katakan, kemana kami akan mencari kalau tidak hanya kepada Tuhan. Apapun pergumulan hidup kita, persoalan kita pada saat ini, kita akan katakan kepadanya, kami perlu Engkau Tuhan. Mari kita kembali puji. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Kau. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau, Tuhan. Benar Tuhan Yesus. Saat ini kami perlu Engkau Tuhan. Untuk dapat terus kami berjalan menghadapi setiap pergumulan hidup kami. Kini kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami ingin menyembah Engkau. Karena hanya Engkaulah Tuhan yang sangat mengenal pribadi kami. Engkau tahu Tuhan apa yang ada di dalam hati kami. Di dalam Mazmur 139 ayat 1 dan ayat 2 dan 3 dikatakan, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau juga memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Mari Tuhan, hadirlah saat ini Tuhan. Engkau mengenal kami secara mendalam. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami rasakan, Engkau tahu. Kami rindu Engkau Tuhan untuk menjamah kami pada pagi hari ini. Kami seperti rusa yang haus dan rindu akan aliran sungai. Mari kita sembah Tuhan kita lewat pujian ini. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagi-Mu.
seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Kita ulangi lagi, seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggumu, bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekatan kasih-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Ya lamaranio ya lamaranio ya lamaranio ya kami biar setiap hati kami menyembah-Mu, meninggikan-Mu, Engkau Allahku, Engkau ajaib, Engkau baik,
Ialah kami sembahmu Tuhan, kami sembahmu. Ialah maranio, serekalala. Ialah lala maranio, serekalala. Ialah karana maranio, serekalala. Ialah karania, serekalala. Ialah karania, serekalala. Ialah maranio, serekalala. Iaranana marakaranio. Iarakaranana marakarani shentara karana. Iaranana marakarani shentara. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Aku ada saat ini. Jangan engkau takut. Jangan engkau cemas. Aku ada saat ini berdiri di hadapanmu. Terima kasih Tuhan. Biarkan. Biarkan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih kami boleh menyembah-Mu. Terima kasih kami boleh duduk diam untuk mendengarkan suara-Mu. Saat ini Tuhan, berbicaralah kepada kami lewat hamba-Mu yang Engkau pilih, Astrid, yang akan mewartakan sebagian dari firman-Mu. Engkau urapi dia Tuhan, Engkau penuhilah dia dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan diambil dari Yohanes 20 ayat 2 sampai 8. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama. Tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, hingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain, yang lebih dahulu sampai ke kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu hari lagi baru untuk kami. Satu hari lagi kami boleh mendapatkan berkat dan kebaikan-kebaikan dalam hidupku. Satu hari lagi kami diberikan kesempatan untuk membuatmu bangga dan tersenyum kepada kami. Ajari kami untuk bisa mendengar dengan baik dan benar. Berilah kami telinga seorang murid Tuhan, dan biarlah hati kami berkobar-kobar akan Engkau senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oke. Renungannya pagi hari ini adalah, sudahkah saya fokus hanya kepadanya di dalam setiap perkara? Dari bacaan ini, saya mau ngajak
teman-teman semua menempatkan diri pada dua posisi yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Pertama adalah sebagai Maria Magdalena, sebagai orang yang mengalaminya sendiri. Setelah mendapati kubur dalam kondisi kosong, Maria Magdalena segera berlari mendapatkan murid-murid Yesus yang lainnya. Saat kita melekat, menaruh hati terhadap seseorang atau sesuatu, lalu tidak bisa menemukannya kembali, karena sesuatu itu hilang, atau karena seseorang itu pergi. Kita tidak bisa lagi berpikir jernih. Walaupun selama ini kita berada dekat dengan dia, dan merasa dia ada, merasakan dia berjalan bersama kita, namun begitu satu kesayangan fana kita hilang, fokus kepada Tuhan menjadi terganggu. Benak terbayang ribuan pertanyaan. Di manakah dia? Kemanakah kuletakkan? Apakah salahku? Bagaimanakah ku sekarang? Dan perasaan panik, cemas, khawatir menjadi satu, mengaburkan pandangan kepada Tuhan. Kita lengah dan berhenti fokus kepada Dia. Kita fokus pada masalah. Fokus untuk mencari, mendapatkan kembali. Fokus mencoba memperbaiki sesuatu yang sebenarnya mungkin tidak perlu diperbaiki lagi. Fokus pada rasa bersalah, rasa kehilangan. Maria Magdalena juga mengalaminya. Ia tidak lagi bisa berpikir jernih. Fokusnya hanya, Tuhan hilang. Siapa yang mengambilnya? Maria Magdalena lupa pada firman-Nya bahwa ia akan dibangkitkan pada hari ketiga setelah kematiannya. Oleh karena itu, Maria Magdalena berlari dan mendapatkan murid-murid kesayangan Yesus untuk memberitakan apa yang dilihatnya. Kubur telah kosong, dan Yesus tidak ada di dalamnya. Yang kedua, kita mau melihat sebagai murid-murid Yesus yang lainnya, termasuk Simon Petrus, sebagai yang mendengar dan kemudian melihat. Saat kita mendengar, orang atau sesuatu kepunyaan yang kita cintai, atau bahkan milik kita sendiri, hilang. Kita akan terpengaruh dari orang yang memberitakannya. Caranya berpikir, ketakutannya, keputusasaan menular, dan fokus pada Tuhan menjadi tergeser dan hilang, tergantikan dengan rasa-rasa dari si pemberita. Setelah mendengar, mereka juga bergegas melihat apa yang ada di dalam kubur. Mereka melihat kubur itu telah kosong, kain kapan terletak di tanah, dan kain peluh berpindah tempat, dan sudah rapi tergulung. Pada situasi seperti ini, kita lebih percaya dengan indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang terasa di dalam hati. Di sini kita diajak untuk kembali fokus sama Tuhan. Geser fokus kita kembali kepada Dia. Saat pergumulan itu terjadi, usahakan fokus kita masih sama, yaitu kepada Tuhan. Dengan berfokus pada Dia, maka hati kita menjadi tenang. Percaya, kalau semua yang terjadi adalah dengan seizin Tuhan. Dengan tenang, kita juga bisa berpikir dengan lebih baik, mencermati mana yang baik, yang bisa dilakukan, memperbaiki sesuatu, atau memang lebih baik melepas pergi. Sudahkah saya fokus hanya kepadanya di dalam setiap perkara? Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa bersama. Ya Bapa terkasih, terima kasih untuk pagi hari ini kami boleh diberi kesempatan berkumpul. Kami juga bersyukur Bapa, ada sukacita baru saat kami boleh berkumpul dan memandang satu sama lain.
ada sukacita dan kesejukan saat kami boleh masuk dalam doa, dalam pujian, dalam hadirat-Mu, dan mendengarkan suara-Mu. Ya Bapa, kami bersyukur juga untuk kekuatan baru melalui sabda-Mu pagi hari ini, di mana Engkau menginginkan kami untuk tetap fokus kepadamu dalam segala apapun pergumulan yang sedang kami hadapi. Segera berlari dan mencari Engkau, mengarahkan hati, pikiran hanya kepadamu saja, sehingga kami boleh mengalami ketenangan dan iman kami semakin bertambah. Terima kasih Bapa untuk kekuatan baru ini. Berkati kami agar kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami sepanjang hari ini hanya terfokus kepadamu. Ya Bapa, kami bersyukur dan mempersembahkan diri kami, keluarga kami, pelayanan kami, usaha dan pekerjaan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau mendampingi kami, memberkati kami, melindungi dan menuntun kami. Kami bersama juga mau berdoa untuk Bu Vila dan Pak Paulus yang telah Engkau pakai dalam pelayanan di komunitas ini. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kami persembahkan. Kiranya Engkau senantiasa melindungi mereka, memberkati pelayanan mereka dengan tanda-tanda kehadiran-Mu, menjaga mereka dari segala kuasa-kuasa roh jahat yang mengganggu pelayanan. Berkati juga keluarga, usaha, dan pekerjaan mereka, sehingga semuanya boleh berada dalam kasih karunia-Mu. Doa ini kami sampaikan Bapa kepadamu melalui perantaraan Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita berdoa, komunitas. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini. Kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto bersama. Sebentar, saya buang dulu ininya. Oke, ya, mari kita foto bersama. Sudah siap? 1, 2, 3. Satu lagi ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih.